Akhirnya ada kabar dari Mbak Ani atau Nuraini, yaitu PMI asal Bima yang dulu sempat difitnah oleh majikannya. Kini dia siap untuk keluar menuntut balik majikannya yang telah memfitnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Masih ingatkah teman-teman dengan Mbak Ani atau Nuraini, PMI yang sempat viral karena dituduh majikannya dia mencuri barang lah, terus juga berhutang hingga puluhan ribu NT lalu kabur dari rumah majikannya. Ini sempat viral banget guys di media lokal karena majikannya ini melapor ke polisi. Terus media lokal televisi itu juga mewawancarai sang majikan ini. Kepada media, majikan ini membeberkan hal yang tidak baik yang dilakukan oleh Mbak Nuraini. Padahal ternyata yang berkelakuan buruk itu si ini majikan. Setelah kabur dari rumah majikan dan hingga saat ini semenjak berita ini viral sudah ada sekitar 1 bulanan ya guys, Mbak Nuraini ini baru tahu kalau dirinya itu diviralkan sama majikannya. Karena saat kabur dari rumah majikan, Mbak Nuraini tidak pegang HP. Setelah kerja 1 bulan dapat gaji, barulah dia beli HP dan barulah dia tahu kalau dirinya dituduh majikannya, difitnah majikannya yang bukan-bukan. Ya, jadi selama bekerja di rumah itu majikan, HP itu hanya dikasih malam cuma beberapa jam gitu aja guys. Menurut pengakuan dari Mbak Nuraini, pegang HP itu malam mulai dari jam 10 atau jam 11 hingga jam 1. Setelah itu HP disita lagi sama majikannya. Makanya waktu kabur dari rumah majikan dianya enggak pegang HP karena emang HP itu ada di tangan majikannya. Hingga berita ini viral dia sampai enggak tahu. Alhamdulillah sekarang Mbak Nuraini udah ada kabar. Pasti banyak yang nunggu-nunggu ya keluarnya Mbak Nuraini ini. Kabarnya Mbak Nuraini ini udah ada kerja guys, terus dapat majikan baik juga, dan yang pastinya Mbak Nuraini ini siap untuk menuntut balik majikannya yang telah memfitnah dia yang enggak-enggak, sehingga membuat semua netizen ya, kita semua itu merasa bener-bener greget banget sama itu si mantan majikannya Mbak Nur. Keke Faisalsah kemarin juga sempat live di FB ya, dia sempat berbincang langsung dengan Mbak Nuraini, dan Keke Faisalsah ini siap untuk membantu Mbak Nuraini untuk menyelesaikan masalahnya, dan juga teman-teman lainnya yang dulu udah kerja di itu majikan dan mungkin untuk menjadi saksi ya. Termasuk teman saya, dia ada channel juga, Upinitas Hari Ini. Teman-teman bisa kepoin channel dia juga ada membeberkan beberapa fakta yang mengejutkan tentang kelakuan itu majikan yang bikin greget guys. Kepada media dulu majikan pernah mengatakan ya kalau Mbak Nuraini ini ada pinjam uang kepada majikan selama 6 tahun bekerja di rumah itu majikan. Katanya Mbak Nuraini ini ada 10 kali pinjam, dan jika dikumpulkan uangnya itu bisa mencapai ribuan atau 60.000 NT dolar guys. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Mbak Nuraini ini dengan tegas menyangkal dia nggak pernah pinjam uang kepada itu majikan. Malah faktanya teman-teman, itu majikan menyimpan barang-barang milik Mbak Nuraini seperti gelang, cincin, jam tangan, itu kalung perhiasan yang dia punya, itu majikan yang simpan, majikan yang pegang. HP juga, jadi hingga saat ini semua barang-barang dari Mbak Nuraini ini, perhiasan ini, HP, semua masih ada di itu majikan. Greget kan guys, greget banget. Jadi udah pegang HP dibatasin, nggak boleh pegang uang, kerja di luar job, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kontrakan di rumahnya orang lain, terus berani memviralkan di media dan berkata yang enggak, yang kenyataannya itu 180 derajat berbalik. Semua mantan-mantan PMI yang pernah kerja di ini majikan itu merasakan hal yang sama. Jadi
mereka benar-benar tersiksa, tertekan banget kerja sama ini majikan. Dari HP, terus uang, terus kalau ada salah dikit pun juga ini majikan suka potong gaji guys. Sedangkan agensi pun juga nggak bisa diajak kerja sama karena agensi juga membela ini majikan. Semua PMI yang pernah kerja di ini majikan, mereka merasakan dipekerjakan di luar job guys, jadi jobnya jaga ama, tapi kenyataannya mereka disuruh bersih-bersih di tempatnya orang. Dan parahnya lagi, ini majikan juga sempat pernah ya main tangan kepada pekerjanya. Selain difitnah mencuri atau mengambil barang milik majikannya dan juga berhutang kepada majikannya sebanyak mencapai 60.000 NT dolar, si majikannya Mbak Nuraini ini juga menghubungi pihak keluarga dari Mbak Nuraini yang ada di Indonesia, yang ada di Bima sana guys, dan mengatakan kepada keluarga Mbak Nuraini kalau Mbak Nur ini kabur dari rumah majikan bersama dengan laki-laki. Iya, jadi di live-nya kemarin bersama Keke Faisal Soh itu lewat sambungan telepon ya, Mbak Nur ini mengatakan kalau si majikan itu SMS inbox ke keluarganya Mbak Nur, ke orang tuanya Mbak Nuraini kalau Mbak Nuraini ini kabur dengan laki-laki lain yang intinya itu dia menjual diri kepada laki-laki itu. Padahal enggak, dengan tegas Mbak Nuraini mengatakan kalau dia enggak melakukan pekerjaan kotor seperti itu. Jadi Mbak Nur ini siap untuk menuntut ini majikan karena udah benar-benar memberikan fitnah yang enggak karu-karuan guys. Alhamdulillah, seneng banget dengar kabar kalau Mbak Nuraini ini udah keluar, udah akan siap untuk menuntut itu majikan yang udah sangat merendahkan pekerja migran kita ya, pekerja migran dari Indonesia. Semoga untuk proses kedepannya jalur yang ditempuh oleh Mbak Nuraini ya, jalur hukum untuk menuntut balik itu sang majikan diberi kelancaran dan juga cepat selesai, cepat clear masalahnya, serta itu majikan mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang telah dia perbuat. Memfitnah Mbak Nuraini terus kepada pekerjanya, dia juga memperkerjakan di luar job, di luar aturan. Jadi apa ya, dianya udah kelakuannya kayak gitu masih berani-beraninya memviralkan orang yang enggak-enggak. Ibaratkan ini apa ya, senjata makan tuan guys, menggali lubangnya sendiri itu majikan. Kita doakan bersama-sama ya guys, semoga Allah mengijabahi, amin amin ya robbal alamin. Semangat buat Mbak Nuraini dan fighting, kita semua mendukung Anda. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.